Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A, kelompok 6, angkatan 2020 akan mempresentasikan mengenai pengertian hidrologi, sejarah hidrologi, dan bagaimana siklus hidrologi. Saya Dwi Sulistiawati. Saya Reza Lakual Fauzi. Saya Raihan Dandar Sanda Junar. Saya Sukiteko Budiarto. Berikut adalah presentasi dari kami. Pertama, pengertian hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air di bumi, proses terjadinya, peredaran dan agiannya, sifat-sifat kimia dan fisiknya, dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup. Hidrologi juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari presipitasi atau precipitation, evaporasi dan transpirasi atau evaporation, aliran permukaan atau surface stream flow, dan air tanah atau groundwater oleh Suyono 1977. Sejarah dikenalnya hidrologi. Hidrologi mulai dikenal sejak abad 16 di Prancis. Pierre Parault 1608 sampai 1680 melakukan pengukuran hujan limpasan permukaan runoff dan debit selama 3 tahun di daerah aliran sungai Seine. Kemudian disusul oleh Edme Marlaud tahun 1630 serta Edmund Halley 1956 sampai 1742. Pada tahun 1656 menunjukkan bahwa evaporasi dari air laut cukup untuk mengisi sungai-sungai yang akan mengalir kembali ke laut. Yandi Hermawan 1986. Van Techow dalam Yandi Hermawan 1986 mencatat sejarah hidrologi sebagai berikut. Periode spekulasi sampai tahun 1400, periode observasi antara tahun 1400 sampai tahun 1600. Periode pengukuran antara tahun 1600 sampai dengan tahun 1700. Periode eksperimentasi dari tahun 1700 sampai dengan tahun 1800. Periode modernisasi antara tahun 1800 sampai dengan tahun 1900. Periode empiris antara tahun 1900 sampai dengan tahun 1930. Periode rasionalisasi antara tahun 1930 sampai dengan tahun 1950. Dan periode teoritis antara tahun 1950 sampai dengan sekarang. Lebih jauh, dia menyatakan bahwa sejak 1000 sebelum Masehi, masalah air selalu dipertanyakan dari mana asalnya dan kesemuanya pernah dijawab oleh Homer, Thales, Plato, Aristoteles, akan tetapi tidak pernah memuaskan para penanya pada saat itu. Hidrologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi ada hubungannya dengan ilmu lain seperti 1. Potamologi, yaitu khusus mempelajari aliran permukaan atau surface stream. 2. Limnologi, yaitu khusus mempelajari air danau. 3. Geohidrologi, yaitu khusus mempelajari air yang ada di bawah permukaan tanah atau mempelajari air tanah, groundwater. 4. Kriologi, khusus mempelajari es dan salju. 5. Hidrometeorologi, khusus mempelajari problem-problem yang ada antara hidrologi dan meteorologi. Siklus hidrologi atau daur hidrologi adalah siklus yang menunjukkan gerakan air di permukaan bumi atau perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti. Air akan tertahan sementara di sungai, danau atau waduk, dan dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya untuk berbagai keperluan. Dengan adanya penyinaran matahari, maka semua air yang ada di permukaan bumi akan berubah wujud menjadi uap atau gas akibat panas matahari dan disebut dengan penguapan atau evaporasi dan transpirasi. Uap ini bergerak di atmosfer atau udara. Kemudian akibat perbedaan temperatur di atmosfer atau udara dari panas menjadi dingin, maka air akan terbentuk akibat kondensasi dari uap menjadi cairan. Nah, bila temperatur berada di bawah titik beku, maka kristal-kristal es akan terbentuk. Tetesan-tetesan air terbenturan dan terbawa oleh gerakan udara turbulen sampai menjadi butir-butir air. Kemudian, akibat berat dan pengaruh gravitasi, maka butir-butir air akan turun ke bumi.
Maka itulah yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Nah, hujan-hujan jatuh ke bumi. Di bumi, air mengalir dan bergerak dengan berbagai cara. Secara gravitasi atau secara alami, air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, dari gunung-gunung, pegunungan ke lembah, lalu ke daerah yang lebih rendah, sampai ke daerah pantai dan akhirnya akan bermuara ke laut. Air hujan sebagian mengalir meresap ke dalam tanah atau yang sering disebut dengan infiltrasi dan bergerak terus ke bawah. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian menguap atau mengalami evaporasi dan transpirasi tadi dan membentuk uap air. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang-ruang antara butir-butir tanah dan di dalam retak-retak dari batuan. Dahulu disebut air lapisan dan yang terakhir disebut air celah. Aliran air tanah dapat dibedakan menjadi aliran air dangkal, aliran tanah antara, dan aliran dasar. Disebut aliran dasar karena aliran ini merupakan aliran yang mengisi sistem jaringan sungai. Hal ini dapat dilihat pada musim kemarau ketika hujan tidak turun untuk beberapa waktu. Pada suatu sistem sungai tertentu, aliran masih tetap dan kontinu. Sebagian air yang tersimpan, sebagian air tanah yang akan keluar ke permukaan tanah sebagai limpasan, yakni limpasan permukaan, aliran intra, dan limpasan air tanah yang terkumpul di sungai yang akhirnya akan mengalir ke laut kembali, terjadi penguapan, dan begitu seterusnya mengikuti siklus hidrologi. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.